Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih pagi hari ini? Siapakah yang sudah olahraga seperti ibu? Oke. Kali ini kita akan mempelajari tentang hewan-hewan eksotis. Ada yang tahu hewan eksotis itu apa? Nah, pada kali ini ibu akan menjelaskan kepada kalian, dan kalian bisa membacanya juga di buku paket halaman 101 hingga 105. Itu menjelaskan tentang hewan-hewan eksotis. Nah, sudah kalian buka buku paketnya halaman 101 hingga 105. Nah, mungkin nanti kalian bisa sambil melihatnya juga ya di buku paket. Coba ibu tanya kepada kalian, siapa yang sudah membaca di sini? Nah, pada halaman ini kita akan mempelajari tentang hewan eksotis. Ada yang tahu hewan eksotis itu apa? Sekali lagi ibu bertanya. Ya, hewan eksotis adalah hewan yang memiliki daya tarik khas tersendiri. Nah, dimaksud daya tarik khas itu sendiri itu mungkin bisa dilihat dari ciri-ciri atau kriteria hewan yang bisa dijadikan hewan eksotis. Yang pertama, hewan yang memiliki keunikan baik itu dalam suara, bentuk tubuh, ataupun bulunya yang dapat menimbulkan rasa kepuasan bagi pemiliknya. Kemudian, hewan eksotis merupakan hewan yang liar yang sengaja dipelihara. Ketiga, hewan liar yang dapat diperjualbelikan namun bukan hewan yang dilindungi oleh undang-undang. Yang terakhir, yang keempat, ialah ini adalah hewan liar yang dijadikan kesayangannya. Coba kalian siapa yang tahu dengan saudaranya Raffi Ahmad? Ayo, siapa yang ingat? Ayo, saudaranya Raffi Ahmad itu Alshad Ahmad. Nah, beliau banyak sekali kan mengoleksi binatang-binatang yang bisa dikatakan sebagai binatang liar. Contohnya siapa? Contohnya ada harimau, terus ada binatang burung kalkun. Dan selain Alshad Ahmad pun ada juga coba presenter ternama, yaitu salah satunya ada Irfan Hakim, Denny Cagur, lalu ada lagi Lucky Hakim. Nah, kalian suka memperhatikannya? Mereka rata-rata memiliki hewan-hewan yang eksotis, baik itu berupa kura-kura, lalu ada yang memelihara ular, ada yang memelihara kucing gunung, monyet, harimau. Nah, itu bagi mereka itu memiliki daya keunikan tersendiri gitu. Nah, itu yang disebutkan binatang eksotis. Adapun siapa yang pernah mendengar tahun lalu kita tuh di negara kita ikan cupang memiliki harga yang cukup tinggi karena banyak peminatnya. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari hewan-hewan eksotis. Nah, sampai di sini kalian paham apa itu hewan eksotis? Jadi, dapat diberi garis besar bahwa hewan eksotis ialah hewan liar yang memiliki daya tarik khas tersendiri. Entah itu suaranya,
kulitnya, atau bulunya, ataupun bentuk tubuhnya. Nah, selanjutnya, apakah negara Indonesia dengan negara Malaysia atau Singapura memiliki hewan eksotis yang sama? Nah, tentu saja kemungkinan dari ketiga negara ini memiliki jenis hewan eksotis yang sama, sebab kita berada di zona yang sama. Nah, jadi salah satu yang membuat adanya kesamaan antara hewan eksotis negara Indonesia dengan negara Malaysia ataupun Singapura ataupun Brunei Darussalam, yang mereka yang lebih dekat dengan negara kita, itu yang pertama adalah faktor alam. Faktor alam yang paling sangat mempengaruhi ialah letak geografisnya. Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, serta Timur Leste itu letak geografisnya berdekatan kan. Jadi ada kemungkinan negara-negara ini memiliki hewan eksotis yang sama. Nah, faktor geografis ini salah satunya meliputi tempat hidupnya atau habitatnya dan kondisi iklim. Nah, iklim yang ada di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Timur Leste memiliki iklim yang sama, yaitu iklim tropis. Jadi iklim tropis itu kan hanya memiliki dua musim, musim penghujan dan musim panas. Dan mereka memiliki cahaya matahari yang cukup dan panjangnya siang dan malam pun relatif sama kan. Nah, itu yang mempengaruhi adanya kemungkinan negara-negara ini memiliki hewan eksotis yang sama. Nah, di dunia itu sendiri terbagi menjadi 5 zona persebaran hewan. Yang pertama ada Australis, kedua ada Ethiopian, ketiga ada Neotropik, keempat ada Asiatis, dan terakhir Palearktik. Nah, zona Australis. Zona Australis itu berada di Australia, Papua Nugini. Nah, itu masuk ke zona Australis. Nah, pada zona Australis ini biasanya kita akan menemui binatang-binatang yang berkantong. Contohnya yaitu ada wallaby, ada kanguru. Kemudian yang kedua Ethiopian. Nah, Ethiopian ini meliputi seluruh daratan benua Afrika, Madagaskar, dan daratan Arab bagian selatan. Ciri khas dari fauna Ethiopian ini adalah contohnya gajah, singa, cheetah, hyena, zebra, jerapah, unta, dan badak Afrika. Jadi hewan-hewan yang ada di zona Ethiopian ini mirip dengan daerah oriental. Selanjutnya ialah yang berada pada zona neotropik. Nah, zona neotropik ini tersebar di Meksiko bagian selatan sampai Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Ciri khas dari hewan-hewan yang pada di zona ini ialah antara lainnya seperti kukang, armadillo, alpaka, kelelawar penghisap darah, orang utan, siamang, terenggiling,
sejenis babi dan kuda serta kera dan tapir. Lalu selain ada neotropik, ada pula neartik. Nah, neartik ini itu berada tersebarnya di belahan bumi utara, tepatnya di wilayah benua Amerika bagian utara dan seluruh wilayah Greenland. Nah, fauna yang ada di zona neartik ini seperti antelop bertanduk cabang 3, prairie dog sejenis tupai dari Amerika Utara, terus juga ada kalkun, ada burung biru, salamander, bison, karibau, mamuk, puskau. Nah, jadi benua Amerika itu sendiri memiliki 2 zona, yaitu zona neartik yang jika kita lihat di peta itu berada di daerah bagian selatan, serta zona neartik yang ada di bagian utara Amerika dan Greenland. Nah, selanjutnya itu ada zona Asiatis atau juga bisa disebut oriental. Nah, zona oriental atau Asiatis ini berada di benua Asia. Contohnya sekitar Sri Lanka, Filipina, serta negara kita. Jadi negara Indonesia berada di zona oriental ya, atau bisa disebut juga zona Asiatis. Hewan-hewan yang ada di zona ini salah satunya seperti harimau, gajah, gibbon, orangutan, bekantan, monyet, badak bercula 1, antelop, tapir, babi rusa. Nah, itu adalah contoh hewan-hewan yang masuk ke zona oriental. Nah, di zona oriental ini terdapat fauna endemik. Contohnya anoa di Sulawesi dan komodo di Pulau Komodo. Nah, yang terakhir ialah zona paleartik. Zona paleartik ini dapat kita temui hampir di seluruh daratan Eurasia dan beberapa daerah lain seperti kawasan pegunungan Himalaya, Afghanistan, Afrika, Inggris, dan Jepang. Daratan Eurasia itu adalah daratan Eropa dan Asia. Contohnya seperti di daratan negara-negara yang ada di daratan Eropa, contohnya itu seperti Prancis, Spanyol, Itali, Hungaria. Itu termasuk ke negara-negara yang ada di benua Eropa. Lalu negara-negara yang masuk ke benua Asianya itu seperti ada Rusia, China, lalu ada negara-negara seperti Sudan, Palestina. Nah, itu tuh masuknya ke dalam zona paleartik. Jadi Eurasia itu singkatan dari Eropa dan Asia. Nah, pada zona ini kita dapat menemui hewan endemik. Contohnya seperti beruang panda yang ada di Tiongkok. Lalu ada pun hewan-hewan yang penyebarannya itu sangat terbatas. Contohnya seperti unta, rusa kutub, dan beruang kutub. Nah, ini bisa kalian temui hanya ada di negara-negara
yang termasuk zona palearktik. Jikalaupun kalian bisa menemuinya di negara kita atau negara tetangga, itu adalah hasil dari adopsi dari negara-negara tersebut. Nah, baik anak-anak, ini merupakan zona-zona yang ada di dunia. Itu zona-zona persebaran hewan. Apa saja tadi? Ada Australis, ada Ethiopian, ada Neotropik dan Nearktik, ada Oriental atau Asiatis, dan Palearktik. Nah, selanjutnya ialah ada beberapa contoh hewan-hewan eksotis yang berasal dari negara Asia Tenggara. Contohnya, yang pertama cupang. Ikan cupang. Dari kecil, ayo siapa yang suka ngadu ikan cupang? Nah, ternyata ikan cupang yang begitu indahnya siripnya, ternyata selama ini termasuk hewan eksotis yang ada di negara Asia Tenggara. Nah, selanjutnya itu ada ikan arwana. Ayo, siapa yang di rumahnya memelihara ikan arwana? Nah, ikan ini saking indahnya sampai memiliki julukan ikan naga, sama karena tubuhnya panjang dan warna keperak-perakannya. Itu yang membuat ikan ini mendapatkan julukan ikan naga. Selain itu, harga ikan arwana pun sangat mahal sekali. Jadi sangat-sangat sulit untuk bisa mendapatkan ikan arwana, apalagi ikan arwananya yang sudah diurus atau dipelihara dengan baik. Nah, itu akan memiliki nilai jual yang sangat tinggi dan akan jika ikut lomba pun insya Allah pasti akan menang. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah musang. Ayo, siapa yang memelihara musang juga? Nah, musang ini awalnya itu merupakan hewan yang dianggap sebagai hama oleh petani. Tapi musang ini ternyata pada zaman sekarang dimanfaatkan oleh penduduk, salah satunya sebagai produksi kopi luwak. Ayo, siapa yang sering minum kopi luwak? Nah, kopi luwak ini dihasilkan salah satunya oleh jenis dari musang. Jadi, apakah luwak dan musang itu sama? Ya, luwak dan musang itu sama. Jadi yang membedakan hanya spesiesnya aja. Jadi musang jenis spesies luwak. Itu yang dijadikan sebagai produksi kopi luwak. Nah, jadi ada dari ketiga binatang ini ada keunikan tersendiri. Kita ulas kembali. Cupang dengan ekor dan siripnya yang menawan. Lalu ada ikan arwana yang tubuhnya panjang dan sisiknya yang bagaikan perak. Serta ada musang atau spesies musang jenis luwak yang digunakan sebagai produksi atau alat produksi kopi luwak. Nah, itu adalah
contoh-contoh dari hewan eksotis. Nah, tugas dari kalian, coba kalian cari hewan-hewan eksotis yang lainnya yang ada di Indonesia dan negara tetangga kita, seperti yang ada di, contohnya kita ambil yang ada di ASEAN, seperti ada yang ada di Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Timur Leste, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja. Nah, coba kalian cari hewan-hewan eksotis apa saja yang ada di negara-negara tersebut. Tulis di buku tugas kalian, dan kalian pun silahkan isi tugas-tugas yang ada di buku paket. Untuk pembelajaran di hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There's not much to do when all I can